Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari sejenak kita kosongkan hati kita kosongkan pikiran kita untuk menjemput hidayah dan rahmat Allah melalui majelis ilmu yang singkat ini. Dan mari pada kesempatan ini kita belajar dari kisah-kisah pendahulu kita yang luar biasa. Dan insya Allah kali ini kita akan belajar tentang sebutir telur dan terhalangnya doa penduduk Baghdad. Dikisahkan ada seorang khalifah yang menguasai Irak yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Setelah ia menguasai Irak, dia selalu menempatkan gubernur-gubernur yang zalim di Baghdad. Tetapi anehnya gubernur zalim itu tidak pernah bertahan lama. Karena setiap kali kezaliman itu terjadi di Baghdad, penduduk Baghdad mengangkat tangan. Lalu Allah dengan cepatnya mengabulkan doa-doa setiap penduduk Baghdad. Hajjaj bin Yusuf pun heran mengapa pejabat yang ditempatkan di Baghdad tidak pernah awet. Lalu ia mulai berpikir untuk membuat tipu daya bagi penduduk Baghdad waktu itu. Ia pun membuat pengumuman bagi seluruh penduduk Baghdad untuk membawa sebutir telur, lalu mereka berkumpul di sebuah alun-alun yang besar. Penduduk Baghdad tidak memikirkan ini terlalu jauh. Mereka berpikir, apa salahnya membawa telur? Ini pun perkara yang mubah. Ini perkara yang tidak melanggar agama. Lalu mereka keluar dari rumah masing-masing membawa sebutir telur untuk mereka kumpulkan di sebuah alun-alun yang besar. Tanpa mereka sadari bahwa ini adalah tipu daya dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Semua penduduk membawa telur, lalu diminta meletakkan telur itu di sebuah tempat yang lebar dan mereka diminta kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Hajjaj meminta seluruh penduduk Baghdad untuk kembali datang ke alun-alun dan mengambil telur yang telah mereka kumpulkan di tempat itu. Lalu ia membuat pengumuman, wahai penduduk Baghdad, ambillah telur yang telah kalian kumpulkan kemarin dan bawalah pulang telur itu ke rumah masing-masing. Sontak penduduk Baghdad pun heran, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana mungkin mereka mengambil telur mereka yang mereka bawa kemarin sementara jumlah telur itu begitu banyak? Akhirnya mereka berpikir singkat, sudahlah, yang penting ngambil telur ke rumah, bawa telur satu-satu sebagaimana keadaan mereka ketika mereka mau berangkat mengumpulkan telur. Semua berpikir sama. Mereka pun akhirnya mengambil telur dan jelas yang mereka ambil adalah bukan telur mereka masing-masing. Mereka pulang. Di beberapa minggu kemudian Hajjaj menempatkan gubernur baru di Baghdad. Masih sama, gubernur itu tetap dengan kezalimannya, dengan keburukan perangainya. Lalu penduduk Irak kembali mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kali ini mereka heran, kenapa Allah tidak juga mengabulkan doa-doa mereka? Kenapa Allah tidak juga mendengar permintaan mereka dan kezaliman itu terus berlangsung? Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa ada hal yang salah yang mereka lakukan. Lalu mereka datang kepada seorang ulama bertanya apa kiranya yang menyebabkan doa-doa mereka itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ulama itu bertanya tentang kejadian-kejadian di kota Baghdad. Terdapatlah kesimpulan bahwa ternyata telur yang mereka bawa pulang dan itu bukan milik mereka. Itulah yang menyebabkan doa-doa mereka terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku, kisah ini luar biasa. Mengambil hak orang lain, memakai hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan milik kita, ternyata menjadi penghalang doa terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Baghdad yang tadinya doanya dikabulkan oleh Allah menjadi tidak dikabulkan oleh Allah karena mereka mengambil sedikit saja, hanya sebutir telur, tapi itu bukan milik mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Maka saudaraku, di kesempatan kali ini mari kita bermuhasabah. Jangan-jangan ada hak orang lain yang masuk ke rumah kita. Jangan-jangan ada yang milik orang lain yang ikut bersama dengan sengaja atau tidak sengaja ke rumah kita. Maka mari kita bersihkan harta kita. Kita pastikan tidak ada hak orang lain yang kita ambil dengan zalim. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
ketika Rasulullah mengisahkan ada seorang laki-laki yang berambut kusut, badannya, pakaiannya kumal. Ia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi Allah berkata kepada baginda Muhammad, bagaimana mungkin aku mengabulkan doanya sementara pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Lalu doa-doa itu hanya naik ke langit, kemudian dijatuhkan begitu saja oleh Allah tanpa pengabulan dari doa-doa laki-laki itu. Maka inilah pelajaran terbesar kita, jaga kehalalan makanan kita, sumber kehidupan kita, pakaian kita, minuman kita, agar yang halal itu membuat doa kita mudah dikabulkan Allah, dan yang haram itu tidak mencegah kita dari terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku, semoga ada hikmah dari kisah ini. Pastikan halal, halal, halal. Semoga setiap doa yang kita panjatkan Allah kembalikan ke bumi ini dengan pengabulan-pengabulan di tempat dan waktu yang terbaik menurut Allah. Demikian wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.